Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, NIM 218020086, kelas 5A2 akuntansi pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek manajemen. Aspek-aspek manajemen. 1. Memahami konsep produk atau jasa secara baik. Sebelum memulai suatu usaha, maka hal yang terpenting adalah pemahaman kita akan konsep produk atau jasa yang akan menjadi bisnis inti. Kita perlu memahami bukan hanya secara teknis produksi, tetapi juga pasar dan prospek, mulai daripada lingkungan yang terkecil kepada lingkungan yang besar. Memahami aspek-aspek yang penting dalam melakukan analisa atas kelayakan dan prospek produk, termasuk produk-produk yang sama sekali baru, dengan melihat sisi human behavior, kebutuhan pasar, dan lainnya. Membuat visi misi usaha. Setiap orang akan mau memulai bisnis harus mengetahui visi dan misi yang akan menjadi panduan seseorang untuk tetap fokus kepada tujuan bisnis dan organisasi yang awal. Seringkali suatu usaha pada saat mulai berkembang pada tahap berikutnya mengalami kegagalan karena organisasi tersebut tidak memfokuskan diri kepada peningkatan kemajuan bisnis awal, tetapi terlalu banyak mencoba mengembangkan bidang usaha lain yang baru. Membuat visi dan misi dalam kaitannya dengan latar belakang pribadi dan pengetahuan usaha yang akan Anda rintis. Perlunya winning, positif, dan learning attitude untuk menjadi sukses. Sikap mental merupakan kunci keberhasilan atas usaha Anda. Selain daripada pemahaman usaha Anda, entrepreneur karena dibutuhkan waktu. Setiap sikap tidak menyerah, proses belajar secara kesinambungan, dan melihat permasalahan secara positif yang akan membuat Anda menjadi patah semangat, namun melihat setiap peluang dan belajar atas setiap kegagalan. Anda akan belajar untuk mengembangkan sikap-sikap di atas untuk menjadi bisnis entrepreneur yang sukses. Setelah itu ada membuat perencanaan dan strategi bisnis yang efektif akan menghindari usaha daripada risiko bisnis dan keuangan. Secara statistik, hampir seluruh kegagalan bisnis kecil dan menengah disebabkan karena tidak adanya atau kurang efektifnya perencanaan bisnis yang dibuat. Asumsi-asumsi seperti kapasitas produksi, tingkat utilisasi produksi, proyeksi kenaikan harga dan biaya, dan aspek lainnya dalam perencanaan bisnis haruslah mengembangkan secara akurat realitas pasar atau praktek yang ada dalam suatu industri. Sistematika perhitungan dan proyeksi pendapatan dan biaya harus dibuat secara tepat, sehingga membantu setiap calon pengusaha untuk menghitung secara akurat kebutuhan modal investasi dan modal kerja, termasuk struktur biaya untuk persiapan awal, tahap percobaan produksi secara komersial, inventory, distribusi, pemasaran, administrasi, sumber daya manusia, dan juga komponen pendapatan usaha yang terdiri dari pendapatan inti dan tambahan. Pemahaman yang baik atas hal ini juga akan membantu calon entrepreneur untuk dapat mengidentifikasi potensi risiko bisnis, manajemen, dan keuangan, dan membuat langkah-langkah pengendalian untuk dapat menghindari setiap risiko tersebut.
Pentingnya pengetahuan dasar manajemen dan organisasi. Setiap usaha, dari yang paling kecil, membutuhkan manajemen yang baik untuk memastikan proses pemasaran, proses produksi, distribusi, dan penjualan berlangsung dengan baik. Sistem manajemen yang buruk akan mengakibatkan adanya biaya yang tidak perlu seperti bahan baku yang terbuang, pekerjaan yang tidak produktif karena pengawasan yang tidak efektif, dan deskripsi pekerjaan yang tidak jelas. Koordinasi dan komunikasi antara pegawai yang tidak efektif sehingga banyak keputusan yang terlambat. Perekrutan pegawai yang tidak efektif sehingga banyak pegawai yang keluar masuk dan membuang waktu dan biaya. Pelatihan yang tidak baik sehingga produktivitas pegawai yang rendah, dan masih banyak lagi permasalahan organisasi. Pengetahuan dasar dan aspek-aspek yang sangat penting yang harus dipelajari oleh calon bisnis entrepreneur untuk menghindari risiko manajemen yang dapat menyebabkan kegagalan usahanya. Di sini ada optimalisasi sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan usaha yang sangat penting. Banyak pakar yang menyadari bahwasanya untuk memulai usaha, seringkali apabila kita merekrut pegawai yang tepat dan berpotensi sangat baik, dapat menutup kelemahan manajemen, organisasi, dan sistem dalam jangka pendek. Dengan SDM yang tepat, maka kita sudah setengah jalan untuk menjadi sukses. Topik ini akan membantu kita untuk memahami kriteria pegawai yang baik dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Manajemen SDM secara umum termasuk sistem penilaian kinerja pegawai sehingga setiap pegawai akan merasa puas, dan juga bagaimana memotivasi pegawai baik secara psikologi umum maupun dengan sistem intensif untuk mengoptimalkan kinerja pegawai. Mengapa kreativitas, kepemimpinan, dan proses pembuatan keputusan sangat penting dalam organisasi? Dalam memulai usaha, umumnya setiap entrepreneur akan mengalami banyak permasalahan dan krisis. Banyak kegagalan terjadi karena kurangnya kreativitas, kepemimpinan, dan pembuatan keputusan yang tepat untuk mencari solusi yang baik. Kreativitas seperti thinking out box adalah kemampuan melakukan analisa permasalahan di dalam pemahaman yang sudah ada dan mencari alternatif solusi. Yang kreatif akan sangat membantu usaha Anda untuk berhasil. Kreativitas juga sangat membantu Anda untuk menyesuaikan produk-produk agar dapat diterima oleh pasar, dan juga melihat berbagai peluang dalam membangun usaha Anda. Kepemimpinan sangatlah penting dalam krisis untuk membuat setiap pegawai dan semua orang yang terlibat dalam usaha Anda percaya bahwasannya Anda tidak panik, menjadi tempat last resort solusi atas semua permasalahan, dan menjadi panutan. Proses pembuatan keputusan akan membantu Anda dalam mencari alternatif solusi dan memilih yang terbaik untuk usaha dan organisasi Anda. Anda akan harus cara-cara mengembangkan kreativitas usaha Anda. Ciri-ciri kepemimpinan yang cocok dengan latar belakang pribadi Anda, dan bagaimana proses yang benar dalam membuat keputusan dalam setiap permasalahan. Pengetahuan atas pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Pemahaman atas aspek ini adalah sangat penting dalam mengembangkan usaha Anda. Seringkali produksi
terganggu karena pengelolaan keuangan yang tidak baik seperti kekurangan dana untuk membeli bahan baku, alat-alat produksi, dan lain sebagainya. Pengetahuan dasar atas cash flow atau arus kas yang seperti darah dalam tubuh manusia, biaya pendanaan, pembiayaan modal kerja dan investasi, struktur modal, aset perusahaan, penyertaan modal. Pemasaran, pelayanan, dan produk brand. Pemasaran merupakan ujung tombak keberhasilan penjualan produk atau jasa. Sebaik apapun produk atau jasa tanpa pemasaran yang baik, maka akan sangat sukar untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan usaha. Di lain pihak, tanpa pelayanan yang baik kepada pelanggan, maka akan sangat sukar suatu usaha untuk memperoleh pelanggan yang loyal, yang merupakan kunci pengembangan usaha. Dengan pelanggan yang loyal, maka pekerjaan pemasaran akan lebih mudah karena pelayanan yang baik akan menciptakan produk brand yang baik kepada calon pelanggan baru. Semua aspek penting dalam membuat strategi pemasaran, identifikasi pelayanan yang dibutuhkan pelanggan, dan bagaimana menciptakan produk brand dan efeknya kepada keberhasilan usaha. Fungsi-fungsi manajemen. Manajemen dapat berarti mencapai tujuan melalui fungsi tertentu, tetapi dalam hal ini belum ada persamaan tentang fungsi-fungsi tersebut. Berikut digambarkan fungsi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, Henry Fayol mempunyai 5 fungsi. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga commanding, yang keempat coordinating, yang kelima controlling. Fungsi menurut George R. Terry ada 4, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actualing, yang keempat controlling. Fungsi menurut Luther Gulick ada 7. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, yang keempat directing, yang kelima coordinating, yang keenam reporting, yang ketujuh controlling. Fungsi menurut Cons dan O'Donnell ada 5 macam, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, yang keempat directing, yang kelima controlling. Sedangkan menurut T. Hani Handoko, fungsi manajemen yang paling penting adalah 1. Perencanaan, yaitu pemilihan dan penentu tujuan organisasi dan penyusunan strategi, kebijakan, program, dan lain-lain. Pengorganisasian, penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan, menyusun organisasi atau kelompok kerja, penugasan wewenang dan tanggung jawab serta koordinasi. Penyusunan personalia, seleksi, latihan, pengembangan, dan orientasi karyawan. Setelah itu ada pengarahan atau leading, untuk memotivasi komunikasi kepemimpinan untuk mengarahkan karyawan mengerjakan sesuatu yang ditugaskan kepadanya. Dan ada pengawasan, penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, dan pengambilan tindakan korektif. Di sini ada balance scorecard yang ada 6 macam. Yang pertama, what we want to be, visi dan misi. Yang kedua, what we have to do, kebijakan atau program atau kegiatan. Yang ketiga, where we know, ALS atau analisis lingkungan strategik.
Yang keempat, where shall we go? Tujuan dan sasaran. Yang kelima, how do we get there? Strategi, sentra, renja, penganggaran. Yang keenam, do we succeed? Pengukuran kinerja atau evaluasi. BSC overview. Kata balance itu seperti berimbang, berarti adanya keseimbangan antara 4 perspektif dalam BSC yang mencangkup. Yang pertama, perspektif keuangan atau finansial. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer. Yang ketiga, perspektif proses bisnis kerja, bisnis internal atau internal business process. Yang keempat, ada pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Arti scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor perform organisasi dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. BSC, konsep manajemen yang membantu menerjemahkan strategi ke dalam tindakan. Dikembangkan di awal tahun 1990-an oleh Robert Kaplan dan David Norton sebagai upaya untuk memantau pencapaian tujuan organisasi, tidak hanya dari perspektif finansial melainkan dari perspektif pelanggan, penyempurnaan proses internal, serta pembelajaran dan inovasi atau pertumbuhan. BSC adalah sebagai alat manajemen untuk sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokus, dan mengelola strateginya. BSC adalah suatu sistem manajemen strategik yang berbasis pengukuran atau measurement, menetapkan aktivitas-aktivitas dalam suatu strategi dan memonitor kinerja strategi tersebut dalam mencapai tujuannya. BSC dan pengukuran kerja. Pengukuran kerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan atau organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan sistem imbalan. BSC tidak hanya sekedar alat pengukur kerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya ukuran-ukuran keuangan, tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan, sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. Manfaat BSC dalam pengukuran kerja. Penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan, membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain-lain, mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka, menjadi dasar bagi pemberian reward atau punishment. 4 perspektif pada BSC. BSC melakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui 4 perspektif, yaitu 1. Perspektif finansial atau keuangan. Perspektif keuangan menjadi perhatian dalam BSC karena ukuran keuangan merupakan konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan kebijakan. Tujuan mencapainya kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari
tujuan-tujuan yang ada dalam 3 perspektif lainnya, seperti customer, inti proses, learning, dan growth. Sasaran perspektif keuangan dibedakan pada masing-masing tahap dalam siklus bisnis, yaitu grow, tumbuh berkembang, sustain, bertahan, harvest, panen. Yang kedua ada perspektif pelanggan atau customer. Kelompok inti, pangsa pasar, tingkat perolehan para pelanggan baru, kemampuan mempertahankan para pelanggan lama, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat profitabilitas pelanggan. Kelompok menunjang, atribut-atribut produk atau fungsi harga dan mutu, hubungan dengan pelanggan dan citra serta reputasi perusahaan atau organisasi beserta produk-produknya. 3. Perspektif proses bisnis internal. Proses bisnis internal mempunyai nilai-nilai yang diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham yang meliputi inovasi, proses operasi, dan proses penyampaian produk atau jasa pelanggan. Yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth. Mengembangkan pengukuran atau tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan tumbuh dengan tujuan menyediakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian ketiga perspektif lainnya dengan memperhatikan faktor yang pertama, kepuasan karyawan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengakuan, akses untuk memperoleh informasi, dorongan untuk melakukan kreativitas dan inisiatif, serta dukungan dari atasan. Kemampuan sistem informasi. Informasi yang dibutuhkan mudah didapatkan, tepat, dan tidak memerlukan waktu lama untuk mendapat informasi tersebut. Setiap perspektif memiliki 4 komponen penting. Yang pertama, tujuan atau objektif. Yang kedua, ukuran atau indikator atau measure. Yang ketiga, target. Yang keempat, inisiatif atau langkah atau upaya. Inisiatif. Yaitu di sini ada 5. Yang pertama, perspektif, objektif, measure, target, inisiatif. Keempat komponen utama diterjemahkan dan diarahkan oleh vision dan strategi. Demikian ini penjelasan tentang aspek-aspek strategi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.